elektrik, tenaga surya, tenaga angin, batu bara, ya apapun itu pokoknya Brezpam harus punya ya. Assalamualaikum, hai Mami Jen, selamat datang di channel aku, Ari Priyanti. Gimana bunda kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya, biar terus strong untuk anak-anak dan terus berkarya. Jadi di video kali ini aku mau bahas peralatan apa saja yang perlu dimiliki oleh ibu menyusui. Baik itu ibu yang menyusui secara langsung atau menyusui dengan memberikan ASI perah. Tapi jangan khawatir, tidak semua alat-alat yang aku sebutin wajib dipunyai. Jadi mana aja ya alat yang wajib dipunyai, alat yang bisa bikin, alat yang nggak perlu beli dan bener-bener kondisional. Simak terus video aku. Dari semua alat perlengkapan menyusui yang penting, ada yang paling pentingnya, yaitu bra menyusui. Bra menyusui ini bentuknya bisa dilepas di bagian puting, jadi ibu tidak perlu repot untuk melepas semua bra. Ya, ini kan menyusui ya, bukan mandi. Jadi itu sangat praktis ketika ibu mau menyusui, baik itu menyusui langsung maupun memerah ASI. Dan penggunaan bra menyusui ini digunakan dalam waktu 2 tahun. Jadi pastikan ibu nyaman dan suka dengan bra menyusuinya. Nah, yang selanjutnya adalah pompa ASI. Dulu aku sempat mikir kalau kita memutuskan untuk direct breastfeeding, kita tuh nggak perlu pompa ASI karena kan disusuin langsung. Tapi ternyata itu salah besar, salah banget, jangan ditiru. Waktu itu aku masih polos dan aku nggak tahu harus nanya ke siapa gitu. Jadi meskipun menyusui secara langsung direct breastfeeding, tetap wajib punya pompa ASI. Karena apa? Karena ada saat-saat dimana ASI kita tuh banyak banget sehingga itu tuh bikin payudara keras, atau bayinya tidur, atau bayinya lagi nggak mood mimi susu gitu karena entah sakit atau tumbuh gigi atau gimana. Dan itu ASI tetap harus dikeluarkan karena kalau enggak ada sesuatu bernama mastitis dan itu serem banget, bisa bikin ibu nggak bisa menyusui banget. Next time aku akan jelasin apa itu mastitis. Oke, kita lanjut. Brezpam ini ibu kayak yang aku bilang ya wajib punya. Entah itu yang manual, entah itu yang elektrik, tenaga surya, tenaga angin, batu bara, ya apapun itu pokoknya Brezpam harus punya ya. Jadi jangan sampai bunda ASInya nggak dikeluarin di saat-saat tertentu gitu ya, wajib dikeluarin gitu meskipun menyusui langsung. Nah di sini aku pakai ASI Little Giant bagi yang belum punya Brezpam, dan untuk dipakai sendiri aku akan hibahkan ke kalian siapapun yang lihat video aku. Please DM Instagram aku atau email yang ada di description box ya. Jadi alat Brezpam ini punya beberapa part dan lebih baik bunda pilih Brezpam yang partnya nggak terlalu banyak dan nggak susah dicucinya. Jadi nggak PR banget. Nah ini masih berfungsi ya. Nah kan. Ini silau ya, jadi kedip-kedip gitu. Tapi aslinya enggak. Masih berfungsi normal. Oke, yang selanjutnya ini adalah botol ASI. Jadi botol ASI ini kalau yang kaca gini dia lebih awet, nggak sekali pakai. ASInya dimasukkan hasil perah di sini, kemudian dimasukkan ke sini. Ibu bisa langsung naruh ini di kulkas atau di cooler bag. Nah, kalau di sini biasanya tidak untuk dimasukkan ke freezer karena biasanya tutupnya cenderung keluar sendiri, kebuka sendiri kalau di freezer. Jadi ya meragukan kesterilannya ya. Kalau untuk dimasukkan ke freezer lebih baik pakai ini. Ini Gabak 180 ml. Bisa pakai merek apa aja dan ukuran apa aja. Jadi ini ada 2 tipe penyimpanan ASI. Ada yang botol kaca. Nah, lepas kayak gitu kalau misalkan di freezer, atau yang plastik. Nah kalau aku sendiri pakai dua-duanya, jadi untuk di freezer aku pakai ini dan untuk keluar-keluar pakai ini. Tapi ketika aku di rumah dan atau hasil ASIku tidak lebih dari 100, nggak penuh satu ini, aku akan pakai ini karena kadang-kadang ibu satu ini mah idealis ya, karena ini kan gimana pun juga ini menghasilkan sampah ya, karena ini sekali pakai. Jadi kita menyampah satu
plastik setiap kali pumping kepada bumi kita tercinta ini. Oke, karena kalau kita punya breast pump, kita punya penyimpanan, bisa langsung disimpan di kulkas. Nah, kondisi tertentu kita nggak bisa langsung nyimpan di kulkas, misalkan lagi kerja atau lagi keluar. Solusinya adalah, minggir dulu ya, mohon maaf ya. Nah, minggir dulu. Breast pump, cooler bag. Nah, cooler bag ini macam-macam mereknya, tapi aku saranin agar mesin pompanya aman, nggak kena es atau nggak kena air, pilih cooler bag yang ada tempat pendinginnya dan kompartemen terpisah, sekat terpisah begini untuk menyimpan mesin dan seperangkat alat-alat lainnya kayak gini. Kayak ini ya. Nanti ini. Jadi ini untuk kalau ibu keluar. Jadi nggak perlu khawatir mesinnya rusak bakalan kena es atau suhu esnya yang dingin gitu. Baru di sini diisi esnya. Nah, biasanya kalau ada cooler bag ini udah pasti satu paket sama ice gelnya. Nah, kalau yang nggak sepaket ya berarti bunda harus beli sendiri ice gelnya. Nah, ice gel ini fungsinya adalah bersama-sama dengan cooler bag, dia menjadi kulkas sementara sampai dengan ibu nyampe rumah, dan ASI yang ada di dalam sini, di dalam tas ini dipindahkan ke dalam kulkas. Jadi sementara ya. Untuk Natural Moms ini bisa bertahan kurang lebih sampai 12 jam ya. Jadi aku keluarin pagi waktu mau berangkat ngantor, pulangnya dia masih keras ya, keras tapi nggak sekeras paginya. Dan sampai malam pun udah agak mencair, tapi asinya tetap dingin, masih seger. Bun, sebagai ibu menyusui, kadang itu ASI keluar dengan sendirinya. Ada istilah yang disebut LDR, tapi bukan long distance relationship. Apa ya? Nanti aku tulis di sini ya, LDR yang bukan long distance relationship. Jadi itu kondisi dimana ASI itu keluar dengan sendirinya dan suka bikin baju ibu basah. Nah, kondisi seperti itu kalau dilihat orang tuh kadang suka bikin malu ya nggak sih? Kayak ngerembes baju ibu basah terus kelihatan bahwa ini adalah ibu menyusui gitu kan. Jadi sekarang sudah ada alat yang namanya breast pad. Jadi itu sebentuk kain yang ditempelin ke bra, disisipin ke bra di antara payudara dan bra. Tujuannya untuk untuk biar air ASI-nya itu meresap di breast pad-nya itu, so baju ibu nggak basah. Nah, breast pad ini bentuknya ada yang sekali pakai, ada yang washable alias bisa berkali-kali dipakai, dicuci dipakai. Tapi ibu tidak perlu khawatir karena ternyata breast pad ini yang washable ya, itu berupa kain berbentuk bulat. Kainnya itu seperti kain kaos katun yang tebal. Jadi ibu kalau misalkan punya baju yang tidak terpakai, bisa digunting bentuk lingkaran dan digunakan untuk breast pad. Jadi hemat, nggak perlu beli. Kalau zaman dulu tuh orang tua kita suka nyumpelin kain. Nah, itu tuh suka bikin kelihatan tete lebih besar kan. Nah, jangan disumpel-sumpelin. Gunting yang rapi berbentuk lingkaran biar bentuknya tetap indah dipandang dari luar, tidak terlalu menonjol. Oke, yang selanjutnya adalah apron. Apron ini aku sendiri nggak punya karena tipe aku menyusui, ketika aku menyusui langsung, aku cenderung pergi ke tempat yang ada nursery room-nya seperti mall atau rumah sakit. Aku langsung ke ruang menyusuinya, jadi disusuin langsung ya, kan ada sekat-sekatnya, jadi nggak perlu ditutup-tutupin lagi gitu. Nah, apron ini diperlukan ketika ibu menyusui secara langsung ataupun memerah ASI di tempat umum, di mana tempat-tempat tersebut nggak ada yang khusus untuk tempat menyusui gitu. Jadi dipakai untuk menutupi payudara ya, biar nggak keleleran kemana-mana gitu kan, kita manusia gitu kan. Nah, aku sendiri nggak punya. Kenapa? Selain aku menyusui langsung di tempat-tempat yang untuk menyusui khusus, aku juga pakai mukena atau kadang pakai jaket, ada kadang pakai jilbab, tapi nggak di tempat juga, misalkan di musola perempuan, kemudian aku pakai mukena. Nah, jadi ini kondisional banget, tergantung bagaimana tipe ibu menyusui. Oke, terus yang selanjutnya adalah tarat, bantal.
bantal. Alhamdulillah aku punya 2 dan ini pemberian dari teman-teman kerabat aku dan suami di saat aku melahirkan. Jadi alhamdulillah aku nggak perlu beli, tinggal pakai aja. Ini so far membantu banget untuk ibu menyusui. Jadi cara pakainya begini. Ini taruh ke sini. Terus anaknya digendong, disusuin. Jadi ini untuk penyangga anak, penyangga bayi, biar ibu nggak perlu capek ya, biar enak di posisi maupun duduk maupun di kasur gitu. Jadi ini sangat membantu ibu. Tapi tenang saja, kalau misalkan tidak beli pun nggak apa-apa, karena bisa juga dengan pakai bantal biasa ya, walaupun beda. Ini kan melingkarin perut ibu gitu. Kalau bantal biasa dia akan di pangkuan ibu, bantalnya di pangkuan ibu terus anaknya. Tapi di zaman dulu tuh orang tua aku di kampung asal nggak punya ini, kayaknya belum ada juga gitu. Jadi pakai bantal biasa pun juga nggak apa-apa, dan anaknya gede-gede aja, nyusuin aja sampai 2 tahun juga gitu ya. Oke, terus ada lagi krim payudara. Kadang jangan salah ya, ketika bayi baru lahir dia memang ompong, nggak punya gigi, tapi itu seringkali bikin puting lecet. Kok bisa sih nggak punya gigi tapi bisa bikin lecet gitu? Ada mitos katanya lidah bayi itu kasar. Bener nggak ya? Tapi sebenarnya yang paling masuk akal adalah karena perlekatan antara bayi dengan puting ibu belum benar, belum 100% benar gitu. Jadi karena perlekatannya belum benar, maka menimbulkan luka lecet di puting ibu. Nah, kondisi seperti itu ibu bisa menggunakan nipple cream. Ya, kalau disediakan sesaat setelah lahiran sih nggak ada salah ya, nggak masalah, namanya juga sedia payung sebelum hujan. Tapi kadang kan daripada obat itu expire gitu kan, jadi bisa juga belinya pas udah lecet aja gitu. Jadi bener-bener kondisional gitu. Oke, itu dia video aku tentang peralatan ibu menyusui. Ibu-ibu nggak perlu khawatir nih, jadi sekarang mau beli apa aja nggak perlu diborong semua, biar makin disayang suami ya, karena hemat gitu. Semoga video ini bermanfaat. Kalau bunda suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan videoku yang lain. Terima kasih.